Assalamualaikum anak ibu semua. Bertemu lagi dengan ibu. Pelajaran kita hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu ya anak ibu semuanya. Nah, siapa yang mau mimpin doa nak? Ya, berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran kita bab 2 mengenai berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Pada pelajaran ini ibu berharap anak ibu bisa membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Yang pertama dulu, menahan diri. Menahan diri itu berasal dari kata dasarnya menahan. Menahan diri kita agar tidak terlibat dalam perkara orang lain dan sebagainya. Menahan diri dari merugikan diri sendiri dan orang lain itu merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri kita. Jadi anak-anak ibu harus menahan diri dari hal apapun, baik itu yang merugikan anak-anak ibu. Menahan diri dapat diterapkan dalam beberapa hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Menahan diri dari bermain yang berlebihan. Menahan diri dari amarah yang berlebihan. Menahan diri dari perkataan kotor dan sebagainya. Jadi kita sebagai umat muslim harus menghindari perilaku tersebut. Jadi kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang tidak baik atau merugikan orang lain merupakan bagian akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Apa arti Al-Malik anak ibu semua? Ada yang tahu? Kemarin kita sudah belajar mengenai 5 Asmaul Husna dan artinya. Apa itu Al-Malik? Pintar anak ibu. Al-Malik itu artinya maharaja. Selanjutnya lagi mandiri. Apa itu mandiri? Ya, mengerjakan sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan mandiri itu harus kita tanamkan pada diri kita sejak kecil. Contohnya minum sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, memakai pakaian sendiri, berangkat sekolah sendiri, mengerjakan tugas sendiri. Nah, jadi kebiasaan mandiri sejak kecil akan melahirkan pribadi yang tangguh, tidak mudah putus asa, optimis, dan percaya diri. Anak yang mandiri tidak mudah menggantungkan pekerjaan kepada orang lain, baik teman, guru, orang tua, atau saudara. Sikap mandiri ini akan menjadikan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah karena ia mengikuti syariatnya sebagaimana dicontohkan oleh nabinya. Nah, jadi mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan direpotkannya permintaan tolongnya. Sikap mandiri merupakan salah satu perbuatan yang meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz anak ibu semua? Maha mulia. Ya, pintar anak ibu. Tepuk tangan untuk si Lolita. Pintar anak ibu Lolita ya. Jadi untuk anak ibu yang lain, tolong itu diulangi pelajaran kita yang minggu lalu. Nah, setelah itu lagi mengenai cinta kebersihan. Nah, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, at-tahuru syahrul iman. Setiap orang menyukai keindahan dan kebersihan. Semua manusia
menyukai hidup bersih dan senang menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang saat ini coba anak-anak ibu lihat ruangan kelas kita bersih semuanya, nak. Ya, bersih. Jadi ibu berharap sampai pulang kita harus menjaga kebersihan kelas kita ini. Nah, setelah itu lagi Islam sangat memperhatikan kebersihan, dibuktikan dengan kewajiban kita berwudu sebelum sholat. Ya, sebelum sholat. Ya, kewajiban mandi, bersiwak, bersuci setelah hadas. Kita diperintahkan juga untuk menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal. Anak-anak ibu, berapa kali kita mandi dalam sehari? Iya, pintar. Nah, jadi kalau badan kita kotor, harus kita bersihkan dengan cara mandi. Kalau tempat kita kotor, tempat tidur kita harus kita bersihkan, kita sapu. Nah, jadi selain menjaga kebersihan secara fisik, kita juga dianjurkan menjaga kebersihan hati kita. Nah, kita tidak boleh iri kepada orang lain, sombong, dengki, karena itu hal yang sikap yang tidak disukai oleh Allah. Sikap hidup bersih merupakan meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Kita harus membiasakan diri kita untuk menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, macam-macam menjaga kebersihan. Apa tuh anak ibu macam-macam menjaga kebersihan apa aja? Ya, menjaga kebersihan badan. Kebersihan badan harus kita jaga dengan baik. Jadi tadi cara menjaga kebersihan badan adalah mandi 2 kali sehari. Ada anak ibu di sini yang lebih 2 kali sehari mandinya? Ada, pintar juga. Tidak apa? Ada anak ibu yang tadi datang ke sekolah tidak ada mandi? Pintar, tidak ada. Jadi mandi semuanya kan? Ya, harus mandi kita. Kalau kita ke sekolah, kita harus mandi supaya badan kita fresh. Kita semangat untuk mengikuti pelajaran. Tapi kalau kita tidak mandi, kita bau. Setelah itu kita malas, badan kita merasa lesu. Nah, jadi setelah itu menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, mencuci tangan dengan sabun, ganti baju pagi dan sore hari. Nanti anak ibu pulang sekolah diganti pakaiannya, diganti dengan pakaian yang di rumah. Ketika bermain tidak boleh memakai pakaian sekolah. Lanjutnya lagi menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana caranya, anak ibu? Lingkungan yang bersih dan nyaman untuk kita tempati, kita bisa menjaga kebersihannya dengan membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kerja bakti yang dilakukan di lingkungan. Kalau kita di sekolah kita melaksanakan gotong royong bersama-sama, kita bersihkan halaman sekolah kita bersihkan belakangan sekolah kita, perkebunan sekolah kita harus kita bersihkan, baik di dalam sekolah baik di luar di luar lingkungan sekolah, di luar kelas kita maupun di dalam kelas. Setelah itu lagi menjaga kebersihan hati kita. Nah, menjaga kebersihan hati bisa dilakukan dengan menghindari penyakit hati seperti sombong, iri hati, ria, dan lain sebagainya. Agar hati bersih, kita bisa melakukan dengan memperbanyak bersyukur, berzikir, membaca sholawat, dan membaca Al-Quran. Ada anak-anak ibu di sini membaca Al-Quran? Ada? Pintar. Di mana, nak? Iya, di masjid, di musola, di rumah juga bisa. Bisa kita bantu kepada orang tua kita, kakak kita juga bisa. Nah, selanjutnya lagi menjaga lisan. Ya, seorang mukmin diminta untuk menjaga lisannya dengan baik. Dengan lisan seorang bisa membuat senang seseorang. Nah,
Dengan lisan kadang bisa membuat orang sakit hati. Kita dianjurkan untuk menjaga lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakiti. Allah memberi kita lisan, maka kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Seperti mengajar, menasehati, berdakwah, belajar yang baik, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan lain sebagainya. Jadi hindari lisan kita dari perkataan kotor, yaitu seperti apa itu perkataan kotor itu nak? Ya, mengadu domba, memfitnah, membicarakan keburukan orang lain. Nah, sanu tuh begini itu tidak boleh. Mencela, membuka aib teman. Nah, itu kita harus menjaga lisan dari perkataan yang tidak ada manfaatnya. Sikap menjaga lisan merupakan salah satu perilaku meneladani Asmaul Husna as-salam. Nah, jadi selanjutnya mengenai lagi hidup tertib. Nah, hidup tertib adalah menjalani hidup dengan mematuhi peraturan yang ada. Hidup tertib berarti hidup dengan teratur. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan sejak dini, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Nah, sikap perilaku hidup tertib merupakan salah satu sikap meneladani Asmaul Husna al-Mu'min. Nah, sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Ada anak-anak ibu yang mau tanyakan, nak? Nah, tidak ada. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yang mengenai meneladani 5 akhlak terhadap Asmaul Husna, yaitu yang pertama menahan diri, mandiri, menjaga lisan, setelah itu lagi hidup bersih, setelah lagi itu hidup tertib. Jadi anak-anak ibu biasakanlah berakhlak dengan Asmaul Husna. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita lanjutkan mengenai bab 3, yaitu mengenai indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita marilah kita berdoa dulu. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.